Limbah kayu selama ini hanya dimanfaatkan atau dibiarkan begitu saja untuk keperluan yang bernilai rendah seperti kayu bakar. Namanya memang sampah, tetapi sampah yang satu ini sayang kalau tidak dimanfaatkan, apalagi dibuang atau dibiarkan begitu saja. Lensa di Rafflesia berjumpa lagi dengan saya Lisha. Karena seperti biasa saya akan mengajak pemirsa Lensa di Rafflesia untuk melihat sesuatu yang indah. Nah, kali ini saya akan berkunjung ke suatu tempat nih. Tempatnya namanya Rafflesia Bahari Miniatur Bengkulu. Nah, di sini adalah tempat di mana seorang seniman yang memanfaatkan limbah kayu untuk dijadikan sesuatu yang indah dan juga bernilai. Penasaran seperti apa yang dia buat? Ayo ikuti saya. Nah, pemirsa Lensa di Rafflesia, Rossi Saprianto adalah seorang yang memiliki inisiatif dan dapat melihat peluang dalam memanfaatkan limbah kayu. Beliau adalah penyandang difabel di Kota Bengkulu, tetapi keterbatasannya itu tidak menghentikan kreativitasnya. Ia mampu menyulap limbah kayu menjadi beragam kerajinan tangan bernilai tinggi. Pak Rossi. Oh, iya, Pak Rossi. tadi janjian. Oh iya. Ih, Bapak, ternyata jadinya sebagus ini ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Nah, tapi Lia yang mau penasaran nih, mau tanya-tanya dulu nih Iya, sebelum iya. jadi barang yang bagus seperti ini. Dia mau tanya bahannya apa aja sih, kok bisa sampai semegah ini hasilnya? Oh iya. Ini sebenarnya barang ini terbuat dari limbah, Pak. Nah, dari limbah kayu, bahkan ada dari limbah bekas kayak bekas sendal kan, dari ada bekas percok-percok dasar. Oh, Itu. benar-benar pemanfaatan limbah. Iya, ini. betul. Bisa jadi ini untuk jenis kayunya apa aja Pak yang dipakai? Kalau jenis kayunya tergantung yang kita dapat di tempat ini pembuangan limbah. Biasanya kayu apa aja yang Ya kita kebanyakan kita Bengkulu kan kebanyakan kayu bawang tuh. Jadi ya kita manfaati kayu bawang gitu. Kadang-kadang dapat juga kayu jati. dapat kayu jati Iya, juga. dapat kayu jati. Tapi lebih dominan kayu bawang. Untuk kayu-kayunya berarti memang yang bekas potongan-potongan atau ada yang serbuk atau apa itu? Enggak, kita potong-potongan. Benar-benar Iya, potongan, benar-benar serpihan-serpihan potong-potongan. gitu Iya, aja ya. iya, betul. Ini kampal One Piece. Iya, One Piece terbaru katanya. Ini bahannya apa aja nih? Boleh dirinciin nggak apa aja nih bahan-bahannya? Ini bahan-bahannya ini mulai dari balok buangan, ya balok yang bekas sisa buat kosen itu kan di ini itu kita ambil yang kita ini kan. Kemudian ada bekas potongan-potongan bekas kosen juga itu kan. Ini sih kita bisa buat untuk variasi-variasi, bisa buat untuk tiang daripada kapal kan. Kali ini kan juga dari kayu. Ini ada HPL bekas. Nah, biasa interior kan itu kan HPL yang kecil-kecil nggak dipakai. Nggak dipakai, benar. Nah, jadi kita gunakan untuk sebagai tatakan. Lapisnya. Iya, gitu. Oke. Tapi ini kokoh loh, walaupun kayu bekas ya. Ya kokoh. Karena kayu bekas dari mebel rata-rata kayu berkualitas. Oh. Iya. Lihat-lihat tuh Pak, apa aja Boleh, sih? boleh. Kalau yang ini sama kayu bawang juga. Kalau ini kebetulan kayu jati nih. Nah, dapat potongan kayu jati nih. Bagus ya. Ini di Pelitur ya? Iya, di Pelitur. Kadang kita kasih tambahan-tambahan stiker gitu kan. Bapak sejak kapan buat seperti ini, boleh diceritain nggak? Kok bisa ada ide buat memanfaatkan limbah jadi barang seperti ini tuh seperti apa sih? Ya kalau awal sebenarnya sudah cukup lama. Ya, tapi saya mulai aktif fokus itu tahun 2013. Ya. Cuma bentuk kapal ini aja atau ada yang lain selain yang ini? Kalau untuk kayu sebenarnya banyak yang bisa kita olah. Itu apa aja Ya kan? sih Nah, biasanya? bisa dari jam dinding ya kan, atau bisa dari bentuk kayak bunga-bunga Rafflesia. Seperti saya ini kan saya ada bunga Rafflesia. Ini dari limbah potongan kayu yang kecil-kecil. Jadi detail Jadi ini ya, kita Pak ya? buat kayak bunga Rafflesia. Gitu. Nanti kan kita bisa taruh di tatakan kecil kan. Nanti kita kasih warna ini. Kasih warna. Ya, Ada catnya gitu. juga di sini berarti ya? Nah, iya, kalau cat kita selalu siap untuk cat gitu. Nanti bahan-bahannya itu biasa Bapak dapat dari mana? Ke mebel-mebel gitu ya? Iya, ke mebel-mebel ini. Rata-rata kan kalau mebel-mebel kita Bengkulu kan itu kan yang kecil-kecil itu kan dibakar. Dibuang Nah, gitu ya? dibuang. Nah, jadi kita lihat, waduh, sayang kan dibuang kan. Nah, lebih baik kita pergunakan manfaati. Gitu. Jadi itu dari orang mebelnya dikasih aja atau Bapak ada bayar? Malah dikasih aja. Dikasih aja? Kasih aja. Karena mereka sudah kenal juga, kadang-kadang dia mau berangkat ditaruhnya di samping tempat
saya memang itu. udah Udah disiapin, udah taruh di sini. Bener-bener dari bahan limbah berarti Bener-bener ya, dari bahan bener-bener limbah, iya. jadi sesuatu yang bisa dibilang ini indah, karya seni bener ini, detailnya dapet, rafflesianya bener-bener kayak kalau udah dicat mirip banget kali ya sama sudah rafflesia dicat ya. Ini kan aslinya. untuk kombinasi di miniatur kita Miniatur. ini. Nah, cuman ini kan kebetulan nggak barangnya masih belum ready. Memang kita lagi produksi di belakang itu di bengkel kita. Oh, nanti kita lihat bengkel Boleh, kita, boleh, kan? boleh. Nanti Yaudah, kebetulan kita saya lagi lanjut aja buat. ke sana yuk. Oke, ayo, ayo. Nanti kita balik lagi ke sini deh. Kita ke bengkel dulu. Nah, pemirsa Lensa di Rafflesia, ayo kita menuju ke bengkel pembuatan karya seni. Saat ini Rosi sedang membuat suatu kerajinan berupa kapal dengan berbagai jenis, bentuk, dan ukuran. Ada kapal pinisi dan jenis-jenis kapal lainnya dengan ukuran mulai dari yang kecil sampai besar. Langkah awal yang dilakukan Rosi untuk membuat seni kapal, ia lebih dulu memilih jenis kayu yang sesuai dengan ukuran lambung kapal yang akan ia buat. Lalu proses membentuk kapal dengan menggambar terlebih dahulu pola, lalu memahatnya sampai terbentuk sesuai gambar pola kapalnya. Awal mula saya untuk membuat suatu karya miniatur kapal ini, itu di tahun 2013. Saya kepikiran kita mempunyai suatu objek wisata Pantai Panjang, di mana di sana banyak teman-teman menjual souvenir cenderamata, tetapi yang nggak ada yang seperti yang saya buat ini, kayak miniatur kapal nggak ada. Jadi saya coba untuk membuat miniatur kapal sebagai cenderamata untuk kita Kota Bengkulu yang terkenal dengan Pantai Panjangnya. Sambil bekerja, Rosi bercerita usaha ini sudah ia jalani sejak tahun 2013 lalu. Saat itu ia terpaksa berhenti dari pekerjaannya di perusahaan swasta karena penyakit yang dideritanya. Karena tidak adanya pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia mulai memutar otak untuk dapat menghasilkan rupiah. Saat itulah, ia mulai terpikirkan untuk memanfaatkan limbah kayu untuk dijadikan kerajinan. Hingga akhirnya ia mendapatkan ide untuk membuat miniatur kapal. Ia tak menyangka dari hobinya membuat kapal bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah karena hasil karyanya yang banyak diminati. Dengan keahliannya itulah,
Rosi yang saat ini tergabung dalam komunitas difabel mampu membuat berbagai kerajinan miniatur kapal dari limbah kayu. Mulai dari kapal pinisi, kapal layar klasik dari berbagai negara, hingga kapal modern yang sedang tren, seperti kapal bajak laut Sanigo dari salah satu serial anime yang terkenal di dunia, yaitu One Piece. Untuk proses sendiri, miniatur kapal yang saya buat mulai dari ukuran terkecil itu yang terkecil waktu bisa mencapai 1 hari itu 1 buah miniatur kapal. Tapi kalau untuk yang sedang, menengah dan yang besar itu bervariasi, tinggal melihat kedetailan daripada karya itu sendiri. Pernah saya membuat miniatur kapal ukuran 1,5 meter, itu saya menghabiskan waktu lebih kurang 1,5 bulan. Miniatur kapal yang ia buat dirancang sedemikian rupa hingga terlihat sangat mirip dengan kapal aslinya. Selain membentuk kapalnya, Rosi jugalah yang membuat aksesorisnya berupa layar, tali-tali layar, tiang, dan aksesoris lainnya sehingga memperindah bentuk kapal, dibuat semirip mungkin dengan kapal aslinya. Ada masa-masa terpuruk untuk dalam kita berproduksi. Waktu itu kita mengalami wabah corona, katanya COVID-19. Di situ kami para pengrajin, termasuk saya sendiri, itu benar-benar tidak bisa untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun itu nggak ada namanya masukan untuk kita para pengrajin, itu nggak ada. Kita hanya tahu produksi, cuma tidak tahu menjual kemana. Tentu hal itu memerlukan keahlian dan kreativitas yang tinggi. Sementara untuk harga jual miniatur yang dihasilkannya bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp15 juta, tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Hasil karya Rosi telah dipasarkan ke Bali, Batam, dan berbagai daerah lainnya di Indonesia. Di sisi lain, usaha Rosi juga mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, berupa bantuan untuk memasarkan hasil karyanya. Selain dipasarkan di galeri sederhana di rumahnya, Rosi kini juga memasarkan hasil karyanya melalui media sosial dan juga mengikuti berbagai pameran hingga ke tingkat nasional.
Belasan tahun ia menggeluti usaha ini tentu telah banyak kegiatan dan prestasi yang ia peroleh. Mulai dari BIMTEK tepat guna yang diadakan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, sertifikat peningkatan kapasitas platform Indonesia, sertifikat pelatihan kewirausahaan ekspor, menjadi pemateri pelatihan handicraft, hingga mendapatkan berbagai penghargaan seperti juara 1 lomba miniatur seprovinsi Bengkulu, juara 1 lomba kerajinan kriya kayu dari Dewan Kerajinan Nasional, dan masih banyak lainnya. Ia berharap apa yang dilakukannya ini dapat menjadi motivasi bagi kaum difabel lainnya, serta bermanfaat bagi semua pihak, terutama dunia pendidikan. Pemirsa Lensa di Rafflesia, sebelum pamitan saya diajak Rosi untuk berkunjung ke salah satu tempat di mana karya-karyanya dipajang dan dijual. Oh, ini aja Pak yang dipajang. Nah, pemirsa Lensa di Rafflesia, sekarang saya akan bertemu dengan salah satu timnya Mercure. Kenapa sih mereka mau mengambil karya seni atau karya dari Bapak Rosi ini? Kita tanyakan langsung seperti apa euforia di Mercure. Hai, iya. Wah, ini dari karya Pak Rosi. Pak Rosi juga. Tadi di depan ada 5. Bener. Jadi ini di sini salah juga salah satunya kita juga pajang di sini, di sana juga. Karena kan lebih mobile ya. Karena bukan cuma di sini aja daerahnya gitu kan. Jadi di sana juga. Jadi siapa tahu lagi Ada makan yang mau nih, lihat? iya lagi makan, wah lucu nih gitu. Oh, jadi kalau untuk di Mercure sendiri itu program apa kalau misalnya masukin UMKM kayak karya Oke, sendiri? jadi kita sendiri itu Mercure Brand itu lebih ke discover lokal ya. Jadi discover lokal ini kita gimana ya, di semua Mercure itu berbeda-beda gitu. Menunjukkan kita itu punya ciri khas masing-masing gitu. Jadi karena kita sangat support ya untuk di Akor sendiri, kita juga sangat support untuk UMKM di lokal gitu. Nah, dalam kesempatan ini kita kerjasama dengan yang mainstream, yang nggak mainstream gitu kan. Jadi kita batik sudah ada gitu. Jadi apalagi sih yang khas Bengkulu, betul, ya. apalagi sih yang kita belum ada di tempat lain, tapi kita pengen tonjolkan di sini. Kita kan pesisir toh, Iya, gitu betul. kan. Jadi orang-orang tuh jarang nih, orang-orang tuh suka ada kayak apa ya tentang Bengkulu yang mereka bisa ingat gitu di rumah gitu. Bukan cuma batik aja, tapi kita juga punya pajangan gitu yang dimana walaupun nggak harus ada sentuhan batik di sini, tapi orang-orang tahu oh ini Rafflesia Arnoldi Bengkulu gitu. Oh, jadi dia karena kita pesisir juga kan Bengkulu, Iya, notabene, jadi bener. kapal juga salah satu Bener. ciri dari provinsi Bengkulu. Betul, jadi ingatnya bukan cuman batik, Rafflesia, betul batik Rafflesia, gitu ya. tapi kita juga punya kapal. Oke deh kalau gitu, nah Mbak Putri, selain karena mendukung nih dari UMKM, untuk euforia atau minat pengunjung dari Mercure Iya. sendiri gimana ke kapal yang dipajang itu? Oke, jadi sebenarnya kita excited ya, karena dari awal itu udah berapa kali reorder lagi, karena saat reorder itu berarti sudah habis toh, apalagi yang kecil-kecil gitu. Yang kecil-kecil kan mudah dibawa, karena kan rata-rata yang beli itu bukan dari sini, gitu. Jadi ada orang pengen deh punya satu gitu, kalau untuk di rumah, pajangan di rumah gitu. Jadi yang untuk yang minat itu banyak yang kecil. Oke. Gitu, Oh, yang biar harganya mudah dibawa ratusan. kemana-mana. Iya, lebih kecil. Ini kan gede kan versi dia ada setengahnya dari sini. Gitu sih, Pak. Jadi memang berbagai ukuran juga yang disediakan ya. Yang kecil Bener. ada nggak? Udah habis apa? Tadi ada yang sedang Oh, di yang depan sedang di situ, depan. Kalau tapi yang kecil bener? iya ada 400, nggak ada yang kecil-kecil banget sih, paling iya, setengah dari sini setengah kayak dari di itu depan ya. sih. Oh, yang ada kayak oke. ombak-ombaknya. Oh, benar, Ya, kadang-kadang ada juga anak-anaknya yang gitu yang pengen beli gitu. Jadi kan untuk oleh-oleh untuk hiasan itu sebenarnya masih jarang seperti itu.
Ini detail banget ya. Kemarin Betul. sempat nanya, mana nih kok kita kehabisan yang kecil gitu. Aku sempat nanya, kenapa ya Pak kita kehabisan? Oh sabar ya, kita butuh proses. Aku lihat, oh iya sih ini complicated banget gitu. Jadi wajar sih kalau misalnya penghargaan atas karya itu segini gitu. Karena bikinnya pun complicated dan detail gitu. Jadi wajar sebuah handcraft itu dinilai itu lebih apa ya, lebih tinggi harganya. Karena bikinnya nggak mudah dan bikinnya tuh kayaknya nggak bisa sehari gitu. Jadi memang detailnya butuh waktu. kecil-kecil yang Betul, gitu-gitunya ya, yang betul. bisa bikin lama ya. Apalagi yang saya suka tuh yang ada ombak-ombaknya gitu. Jadi kayak gitu. berasa di tengah laut bener ya, Betul, Kak, jadi ya? inget Bengkulu gitu. Oh ini kayaknya lagi Bengkulu. Terus nggak harus ada Bengkulunya. Kayak ada tulisan Rafflesia Rafflesia Rolling Rolling, gitu sih. Gitu Jadi sih kalau Mbak. gitu. Yaudah, makasih Mbak Putri. Iya, terima Ya udah, kasih. lanjut lagi nih Mbak Putri ya. Siap. Nah, pemirsa Lensa di Rafflesia, bagaimana pendapatnya? Jadi kalau kalian tertarik dengan salah satu karya seni ini, kalian bisa langsung datang ke tempatnya Pak Rosi atau juga bisa berkunjung ke Mercure nih, karena di sini juga disediakan untuk berbagai macam ukuran dan tentunya harga juga. Nah, saya Lia Syaka, akhirnya pamit undur diri nih. Akhirnya Lensa di Rafflesia sampai di sini dulu. Sampai jumpa di Lensa di Rafflesia selanjutnya. Bye bye.